Atau mantang le di antara gedayo yang ada di pulau apa yang membatalkan puasa, apa rukun puasa, apa makruhat puasa, apa masnunat puasa. Tapi berlebihan berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa nyu makruh. Bahkan menyatukan hana sengaja batal puasa. Bahkan dikarenakan kumur-kumur berlebihan menyalah bahasa Arab dukun kumur-kumur madmadah secara mubah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Fabidzalika amarna an nafraha wa nashkura biwujudi sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fatihi kulli babin min abwabil mahjubin wa ala alihi wa ashabihi zawit tuqa wal muhtadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna rizqan wasi'an wa waffiq lana 'amalan salihan wa maqbula wa tub 'alaina taubatan nasuha. Amma ba'du. Yang luntuan muliakan, luntuan hormati, gure-gure luntuan, para alim ulama, pimpinan dayah, pimpinan pondok pesantren, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis ta'lim, pimpinan TPA, dan juga gure-gure luntuan lainnya yang berada di kemasjidannya. Yang luntuan muliakan, luntuan hormati, gure kita bersama, imam besar masjid, khatib masjid, seluruh perangkat masjid, dan teristimewa kepada seluruh para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bahwa yang berbahagianya Allah Subhanahu wa taala mantang Nabi kepada kita bersama kesehatan badan, kesehatan pikiran, dan juga tentunya kesempatan, sehingga kedanyo ba'uro yang berbahagianyo mantang Nabi umur panjang oleh Allah, sehingga ba'uro yang berbahagianyo kedanyo mantang udip di bak 20 si kurang Syakban menyahana salah luntuan, yang insyaallah menyahana halangan sapu menyesaandai jih deh hilal untuk sebut berdasarkan pengumuman dan juga bak gure-gure ketanyo yang mampu ru'yah, maka insyaallah kita akan tak puasa bak uro Sabtu. Namun menyahana deh hilal, maka tak genapkan bulan Sya'ban jadi 30 hari sehingga tak cok puasa bak uro Minggu. Karena nyomandum bersumber daripada sabda Rasulullah, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berlebaranlah kamu juga dengan melihat hilal. Jika seandainya hilal tak tampak disebabkan oleh tidak ada orang yang bisa melihat misalnya, atau disebabkan oleh keadaan mendung, maka bagaimana? Fa inna ghumma alaikum fakmilu sya'ban 30 yauman. Kalau seandainya suasana mendung hanai timde ane bulan tak euna hai timde, maka sempurnakan bulan Sya'ban jadi 30 hari, sehingga setelah 20 huro baru tamulai puasa. Maka perbedaan bak tamong puasanya hal yang lumrah, hal yang biasa. Jangan ribut dan jangan ribet. Boleh menyertai yang bulan uronyo, insyaallah singa akan tamulai puasa, silahkan, welcome, mana masalah. Oh handeh bulan uronyo, genapkan bulan Sya'ban jadi 30 hari tak puasa bak uro Minggu. Yang baik karu. Jangan ribut dan jangan ribet. Tapi terlepas daripada pajan tamulai Ramadan, yang pasti kita semua tahu kalau bulan Ramadannya adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking kelebihan dalam bulan Ramadan, sampai-sampai Nabi manteng sebagai seorang nabi berdoa agar disampaikan di dalam bulan Ramadan. Seumur hidup Nabi hantam pernah berdoa betruk bak uro tertentu, betruk bak bulan tertentu,
betruk bak tahun tertentu kecuali bak bulan Sya'ban. Dan Rasulullah ungkapkan dalam hadisnya juga akan jelet-jelet. Riwayat di beberapa para ulama, salah sirroji adalah Sayyid Abi Bakar Syatta di dalam kitab I'anatul Talibin. Yang mana bunyi daripada harapan Rasulullah adalah Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Sumudek Nabi hantam menah mendoa betruk bak wate tertentu kecuali hanya bak bulan Ramadan. Itu artinya seorang rasul yang punya kelebihan, keistimewaan luar biasa, beliau berdoa agar disampaikan di dalam bulan Ramadan. Artinya ada keistimewaan dalam bulan Ramadan, ada kemuliaan di dalam bulan Ramadan. Namun terlepas daripada kemuliaan bulan Ramadan, ada di antara kita yang tersambut bulan Ramadan dengan hati sedih. Ada di antara kita yang tersambut bulan Ramadan dengan hati gembira. Ada juga yang biasa-biasa saja. Tapi patut kita ketahui, untuk memasuki Ramadan kita perlu persiapan. Di antara persiapan, baik persiapan secara fisik atau persiapan secara mental. Sebahagian para ulama nebegah tayo harus tak persiapkan leheboh mim. Nya bahasa Indonesia aja leheboh M. Yang pertama, M yang pertama ataupun mim yang pertama adalah getanyo roh golong memasuki bulan Ramadan. Mari dulu kita menyiapkan M yang pertama, yaitu muhasabah. Introspeksi diri. Muhasabah sendiri dibagi dalam dua buah bentuk. Ada muhasabah qablal amal dan ada muhasabah ba'dal amal. Introspeksi sebelum kita melakukan ibadah, dan ada juga introspeksi setelah kita melakukan ibadah. Perlu introspeksi sebelum melakukan ibadah agar kita fokus ibadah kita kesoda lakukan. Rogolom tayo ta ibadah pikir le, introspeksi dile, bahkan dalam pepatah Arab mungkin nagekun fakir qabla an ta'zima, berfikir dulu sebelum kamu bertindak. Maka kita harus introspeksi dile, nyoroh golom lun tamong bulan Ramadan pu yang perlu lun niat kesol bubu ibadahnya. Maka sebahagian para ulama selevel daripada Habib Abu Bakar Al-Adni mengatur niat-niat untuk memasuki bulan Ramadan. Bek tanyo tamong bulan Ramadan kata tamong gop tamong tanyo kiban yang galak. Mari kita luruskan niat ile. Karena punya amalan yang baik, amalan yang istimewa, amalan yang luar biasa, tidak disertai dengan niat yang baik maka tidak akan dapat pahala. Tapi amalan biasa-biasa manteng disertai dengan niat yang baik maka pahalanya luar biasa. Maka salah saboh yang perlu kita perhatikan, tak introspeksi sebelum kita memasuki Ramadan, tak introspeksi sebelum kita beramal, yang perlu kita perhatikan adalah niat kita. Bahkan ada apa dengan niat? Karena Rasulullah tegaskan di dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah innamal a'malu bin niyat. Hanya saja segala amalan itu tergantung niatnya. Kalau amalan baik disertai dengan niat baik, falillahil hamd, maka kita akan dapat pahala yang baik. Tapi kalau amalan baik tidak disertai dengan niat yang baik, maka hanapu harap akan merempok pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan dulu niat kita. Bahkan kama qala Imam Sayuti pernah berkata, Imam Sayuti, di balik satu niat yang baik tersimpan sab'ina taufiq. Di balik satu niat yang baik akan nabi oleh Allah, akan diilhamkan oleh Allah 70 kemampuan, 70 taufik. Apa itu taufik? Taufik adalah ja'lul qudrah ala ta'ah. Diberikan kemampuan untuk beribadah. Inilah yang dikatakan dengan taufik. Coba bayangkan, saboh mentang lebih kemampuan untuk melakukan ibadahnya kan luar biasa. Apalagi 70 boh lebih kemampuan untuk beribadah oleh Allah. Tapi harus disertai dengan niat yang baik. Maka punca yang pertama untuk memasuki Ramadan, mari kita introspeksi. Sebelum datang mau Ramadan, untuk apa kita memasuki bulan Ramadan? Introspeksi lom kepu kita tak ibadah dalam bulan Ramadan. Introspeksi lom pu target yang akan terpasang di dalam bulan Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, muhasabah yang kedua adalah muhasabah yang qablal amal syid, rogolam beramal. Muhasabah yang kedua adalah mari kita introspeksi diri gedanyo. Apakah kira-kira
ilmu farduin untuk memasuki Ramadan, apakah sudah cukup? Atau mantang le di antara gedayo yang ada di pulang apa yang membatalkan puasa, apa rukun puasa, apa makruhat puasa, apa masnunat puasa. Maka mari kita introspeksi, bahkan menyebut gedayo golom tak kuasai farduin memasuki Ramadan, golom tak kuasai pupu hal yang membatalkan puasa, golom tak kuasai masnunat puasa, makruhat puasa, rukun puasa. Mari belajar. Bahkan laki wate khusus juga gure gede bersama. Le ino alim ulama yang di daerah kita nyo laki wate khusus untuk belajar ilmu farduin memasuki bulan Ramadan. Bek tanyo puasa, tapi handa depu apa yang membatalkan puasa. Bahkan sebahagian ulama nageboh dabit, nageboh ketentuan. Ada 10 yang membatalkan puasa. Ada sebagian ulama yang mengatakan 9 yang membatalkan puasa. Mungkin yang berkati loh gerinci lebih inti lem, lebih gerinci lem daripada yang berkati kurang. Yang perlu kita ketahui putra si kurang boh yang membatalkan puasa, ataupun putra si puluh boh yang membatalkan puasa. Baik sampai dia dari antara si puluh boh yang membatalkan puasanya dari ubud ada depu sampai uroyo Ramadannya pi mandang ada depu. Maka bagaimana? Introspeksi le. Siap enggak kita hadapi bulan Ramadan? Sebagaimana kita tak kena jet ke PNS ataupun tak kena jet ke pegawai di suatu institut negara. Nah syarat, nah yang harus tak kuasai untuk tak mau kenal. Nyo lagi anci untuk melakukan farduin puasa. Nah syarat, nah yang harus tak ketahui untuk tak mau kenal. Mungkin bahkan di antara hal yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu dalam 5 rongga terbuka. 5 rongga terbuka juga harus satu tak ketahui. Masnunat puasa juga harus tak ketahui. Putra yang sunat-sunat dilakukan dalam bulan puasa. Salah satunya adalah bersahur. Bahkan Rasulullah di dalam suatu hadis menyatakan tasaharu walau bijur'atil ma'. Sahurlah kalian walau dengan seteguk air. Pada deposit pajan baru geken makan sahur. Puai memada lu semaya maghrib tanit yang ke sahur hana pa jauh sahur puai memadanya ke sunat. Yang juga harus tak ketahui. Makruhat puasa yang dimakruhkan dalam bulan puasa juga harus ketahui. Bahkan karena konsekuensi daripada makruh bisa menyebabkan batal puasa walau tak disengaja. Contoh sederhananya lagi tengok kumur-kumur. Kumur-kumur saat sedang berwudu yang sunat. Baik orang yang sedang berpuasa sunat berkumur-kumur, orang yang tidak berpuasa juga sunat berkumur-kumur saat sedang berwudu. Tapi berlebihan berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa nyo makruh. Bahkan menyatukan hana sengaja batal puasa. Bahkan dikarenakan kumur-kumur berlebihan menyelam bahasa Arab bukan kumur-kumur madmadah secara mubalaghah hukumnya makruh. Begitu juga istinsya dan lain sebagainya nyo harus tak kekuasai. Begitu juga rukun puasa nyo juga harus tak introspeksi. Tayo oroyo beno karayo apa rukun puasa mendeng naya hana tupu. Tapi ubeno raya daya di samping masjid. Bahkan nama majelis taklim dan lain sebagainya lupa tak hadiri. Ataukah hanta hadiri jisi alasan tayo hana wate jak bak gure lake wate khusus untuk belajar ilmu farduin nyo. Lehap lohuro nyentip dak puasa. Menyelehap lohuro balehap lohuro hana ada putra farduin, putra makruhan, putra masnunat, putra rukun dan putra yang membatalkan. Maka sia-sia mungkin di antara gede puasa. Makanya yang perlu kita introspeksi kedua ilmu. Mari bekali gedeo dengan ilmu agama dulu sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang introspeksi qablal amal. Nah 2 aspek melakukan introspeksi qablal amal. Yang pertama niatmu untuk melakukan ibadah karena apa? Yang kedua sebelum kamu melakukan ibadah tersebut ayo kuasai dulu ilmu farduin untuk ibadah itu. Selanjutnya introspeksi muhasabah ba'dal amal. Introspeksi setelah beramal. Salah satu cara muhasabah ba'dal amal introspeksi setelah beramal. Oleh tak beramal coba tak introspeksi. Pupakan selamanya lun be'oleh ibadah. Introspeksi oleh tak beramal masa nak sabar urusan, nak sabar amalan. Kata tamong dalam puasa tapi mantang beri dayo. Daya tarawih mantang hana semangat lagi ego. Untuk tak hadapi menyegop ceria dihadapi bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan nah di antara gede mantang dan lain sebagainya. Coba introspeksi paken be'nya.
Apakah selamanya be'anya boleh jadi karena dosa dan boleh jadi karena makanan haram? Maka para ulama bahkan nebegah, kalau kamu ingin giat di dalam beribadah, di dalam melakukan ibadah, sesuatu ibadah, maka introspeksi dulu dua perkara agar kita be'e. Putra dua perkaranya. Yang pertama tentang dosamu. Karena salah satu penyebab kita beribadah tidak lain dan tidak bukan salah satunya adalah dosa gedanya. Ate gedanyo yang wate balahi suci, putih, bening. Tapi seiring dengan tumbuh gedanya dewasa, nah dosa-dosa yang tak lakukan golong gedanya bertobat, maka membentuk tinta-tinta hitam, membentuk titik-titik hitam di ate gedanya sehingga membuat ate gedanya keras. Saat ate kakrah, dapat dipastikan ibadah pun be'e. Maka solusi daripada dosa yang kita kerjakannya agar kita bisa kembali giat beribadah, solusinya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat menyatakan perhatikan di dalam umat khusus untuk umat Muhammad, taubat bukan hanya sebagai sarana pengampunan dosa, tapi khusus taubatnya kepada umat Muhammad bukan hanya sebagai sarana pengampunan dosa, tapi juga sarana untuk jadi manusia mulia. Halnya menyatakan perhatikan naga begah li Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Syarafatul Ummatil Muhammadiyah menjelaskan bahwasanya taubat bagi umat Muhammad bukan hanya sebagai sarana pengampunan dosa. Umat-umat awal, taubat adalah sarana untuk mengampunkan dosa, untuk cara agar diampunkan dosa. Tapi ketahuilah, umat Muhammad taubat bukan hanya sebagai sarana mangat berampun dosa kan, tapi bahkan lebih daripada pengampunan dosa. Berat, yaitu Nabi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok flashback, coba tengok kalen track record sejarah Islam. Cukup jai. Aulia-aulia Allah yang jino je ke aulia, yang jino je ke kisah-kisah aulia. Dulunya mereka pun dosa. Dulunya mereka adalah orang-orang yang berbuat kesalahan. Tapi berkah taubat bukan hanya jadi diampunkan dosanya, tapi bahkan diangkat jadi manusia mulia. Semisal daripada Utbah bin Ghulam, Bishr al-Hafi dan lain sebagainya. Bishr al-Hafi dulunya adalah pemabuk, tapi berkat taubat dia kepampun dosa, angkat derajat oleh Allah jadi manusia mulia. Utbah bin Ghulam di dalam kitab Majalis Susaniyah menceritakan bab masalah hadis-hadis tentang taubat. Ini menceritakan tentang kisah Utbah bin Ghulam yang hidup pada Imam Hasan Basri. Beliau dulunya adalah pelaku maksiat tenar di kampungnya, tapi berkah taubat diampunkan dosa oleh Allah dan diangkat derajat oleh Allah. Maka menyana dosa di antara kita yang mungkin selamanya yang malas beribadah, boleh jadi penyebabnya dosa. Yuk taubat, mari bertaubat kita sama-sama agar diampunkan dosa oleh Allah dan diangkat derajat kita jadi manusia mulia. Yang introspeksi ba'dal amal yang pertama. Yang kedua te introspeksi lom, leuh ta beramal meri be'e lagu pakon. Salah saboh penyebab be'e adalah dapurmu. Kalau dulu mungkin dia nata tepu istilah, kalau pengen diet mulai dari dapurmu. Maka jino pahita balik istilahnya. Kalau pengen giat ibadah juga mulai dulu dari dapurmu. Ada apa dengan dapur? Apa maksudnya dapur? Dapur yang dimaksud ino adalah makanan gedanyo. Apa yang kita konsumsi uronyo yang sangat berpengaruh kepada giat dan tidak giatnya kita beribadah. Bahkan para ulama hasil derivasi daripada sabda Rasulullah, para tabi'in nanggu ungkapkan apa nukuli para tabi'in, man akalal halal ta'at jawarihu sya'a am abah. Siapa yang mengkonsumsi makanan halal, maka energi daripada makanan halal itu tersebut akan membantu dirinya untuk melakukan ketaatan selanjutnya. Begitu juga sebaliknya, waman akalal haram, dan siapa yang mengkonsumsi makanan haram, asad jawarihu sya'am abah, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah apakah ia berkehendak ataupun tidak. Artinya bahkan ulama usul di dalam beberapa kitab usul naga pegak dhabit, naga pegak kaidah di para ulama usul, Quran pegak di para ulama usul, idza dakhalal halal kharajal halal. Apabila yang masuk adalah yang halal, maka yang keluar juga yang halal.
Wa idza dakhalal haram kharajal haram. Apabila yang masuk adalah yang haram, yang keluar juga yang haram. Artinya energi daripada makanan halal akan memudahkan getanyo, membantu getanyo untuk berbuat ketaatan. Coba introspeksi dulu getanyo. Coba tak introspeksi diri getanyo sendiri. Selamanya makanan pu yang kita bermang dalam badan. Boleh jadi penyebab getanyo malas beribadah bukan karena dosa saja, tapi boleh jadi karena makanan haram yang telah berkembang biak, makanan haram yang kadi mengumpung di dalam anggota tubuh getanyo. Belum lagi siksaan daripada makanan haram. Maka berhati-hatilah terhadap makanan haram. Yang M pertama. Ataupun mim yang pertama. Mim yang kedua. Untuk persiapan ketika menuju bulan Ramadan adalah mujahadah. Ataupun M kedua adalah mujahadah. Bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah. Bahkan karena siapa saja yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan nebi jalan keluarnya dan Allah akan nebi kemudahannya. Coba teo targetkannya kesungguhan agar kita mampu ciptakan kesungguhan dalam ibadahnya. Kita juga perlu melihat dua aspek. Yang pertama lingkungan kita. Karena kesungguhan ibadah kita juga difaktorkan, juga disebabkan oleh lingkungan. Yang kedua adalah teman kita. Ngensau dan menganuroyo nyo juga menentukan kiban ibadah gedanya. Bahkan Dinun Al-Misri juga mengungkapkan man sahibal akhyar fakana minal akhyar walau kana minal asghar. Siapa yang berteman dengan orang-orang pilihan, maka ia akan jadi orang pilihan walau dulunya ia merupakan pendosa. Begitu juga sebaliknya man sahibal asghar fakana minal asghar walau kana minal akhyar. Siapa yang berteman dengan orang-orang kecil, maksudnya yang dengan para pendosa, dengan orang-orang hina, maka akan jadi para pendosa walau dulunya ia merupakan orang yang pilihan. Maka kalian ngentai orangnya agar kita semangat dalam ibadah, salah satu faktornya adalah kalian ngentai mengenai orang. Karena temannya sangat berpengaruh di dalam menciptakan karakter gedanyo, cara berbicara gedanyo, cara cok kesimpulan gedanyo, sikap gedanyo juga sangat berpengaruh dengan saudara mengenai. Maka berhati-hatilah di dalam menentukan teman. Mungkin menyelun jelaskan tentang cara memilih temannya bukan tempatnya karenanya sangat singkat wate. Bahkan Syekh Sulaiman Bujairimi di dalam kitabnya Bujairimi Al-Khatib menyebutkan ada 8 kriteria teman. Dan ya insyaallah sini kalian kira. Mungkin Yohan mungkin lu jelaskan tentang makruhat puasa ini mimbarnya, mungkin lu jelaskan tentang rukun-rukun puasa ini mimbarnya, juga kewajiban ataupun mabtulat puasa mungkin termasuk 8 boh golongan temannya. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang akan sampaikan. Karena singkat awade. Maka harus introspeksi ataupun yang kedua yaitu mujahadah, kesungguhan di dalam berbuat taat. Agar kita yang sungguh lagi nembegah menonton. Fokus lihat lingkungan kita ciptakan lingkungan yang baru, bergaul dengan teman-teman yang baru yang bisa membuat kita kian takut dan kian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, introspeksi yang terakhir, M yang terakhir ataupun mim yang terakhir adalah yang pertama muhasabah, kedua muhasabah, yang kedua adalah mujahadah, dan yang ketiga adalah muaqabah. Putra muaqabah menyatakan terjemahkan di dalam bahasa Indonesia dan terjemahkan di dalam bahasa Aceh, arti muaqabah adalah siksa. Cuman nyokan siksa, tapi tapaga target khusus, kemudian coba tabi ganjaran khusus ke pribadi gedanya. Sebelum teo tamong bulan Ramadan nyo coba pegat target khusus. Ya Allah, nyolon akan lu lakukan ataupun akan lu baca Quran sampai khatam dalam bulan Ramadan nyo. Jika seandainya jihan mampu lu lakukan baca Quran sampai khatam dalam bulan Ramadan nyo, maka wajib ada lu sekian untuk anak yatim, wajib ada lu sekian untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Akan menang karena jiwa kita yang lebih-lebih jiwa pemuda menyatakan di hana tapegan muaqabah, hana tapegan hukuman pribadi, maka kita tidak akan giat di dalam beribadah. Coba berikan hukuman-hukuman pribadi ke getanyo untuk memacu jiwa kita yang beribadah di dalam bulan Ramadannya. Target dunia ya Allah dalam bulan puasanya, maka lun akan lemusalawat ke Rasulullah siurohan kurang mbak seriwege. Mungkin di antara getanyo yang alasan sibuk dan lain sebagainya. Padahal amalan-amalan yang bisa dilakukan walau dalam keadaan sibuk.
Contoh sederhananya adalah zikir, tahlil, memperbanyak membaca la ilaha illallah. Yang fadilah luar biasa. Walau tengah gabuk-gabuk sedajak, jid baca hana masalah. Hana mesti berduduklah masjid baca la ilaha illallah. Yang penting baik baca bab-bab tempat yang gepahara mentang lagi la WC dan lain sebagainya, clear. Yang kedua yaitu memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, sirat aja mulazamah nganannya. Fadilah daripada istighfar juga luar biasa. Yang ketiga memperbanyak membaca sholawat. Baca sholawat. Apalagi kalau sholawat, istimewanya sholawat, ibadah yang lain mungkin Allah leuneyu hana bubuk geron. Ibadah yang lain leuneyu hana bubuk geron. Allah neuyu dayo salat. Apakah Allah salat? Enggak. Allah neuyu dayo puasa, zakat dan lain sebagainya. Apakah Allah melakukannya? Tidak. Tapi khusus sholawat, sebelum Allah memerintahkannya kepada kita umat Muhammad, Allah lebih dulu melakukannya. Halnya Allah Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah, Rasul Allah, mereka bersolawat kepada Rasulullah. Ba ujung ayat baru nanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sira-sira najakna sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Katib salawat Jibril atau tamah baik kriat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad atau tamah baca terus Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sira-sira ba moto, sira-sira ba Honda, falillahil hamd. Luar biasa. Atau menyahai dan bubut pegat target dan pegat muaqabah, pegat hukuman pribadi. Ya Allah menyahan pro, maka lun lamu ronyan akan lu sedekah sekian untuk menggantikan pahala selawat dan lain sebagainya. Insya Allah dengan heboh emnyo kita akan tamasuki bulan Ramadan dengan baik, persiapan yang matang. Tak terasa ke 25 menit lun tuan dengino, mudah-mudahan yang lun tuan sampaikan bermanfaat ke kita mandum, terkhusus kepada lun tuan sendiri. Patut lun tegaskan, lun berada di sini seperti lun berada di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak bermaksud menasehati dan menggurui siapapun, karena pada hakikatnya lun tuan sedang menasehati dan menggurui hati, pikiran dan pribadi lun tuan sendiri. Ini tatamong dalam 2 rukun khutbah, 4 yang nasalah gune-gune tegur agar sah salat Jumat gune bersama. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجاء وشعبان وبلغنا رمضان في خير ولطف وعافية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله